teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Wisari Fatimah dari STI Al-Azhari kelas 4 CPAI. Pada hari ini saya bakal menerangkan tentang materi kelas 11 PAI. Nah, jangan lupa nonton ya sampai akhir biar kalian semua jadi lebih tahu apa materi-materi kelas 11 PAI. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang itu khutbah. Apa itu khutbah? Nah, bagi laki-laki yang suka sholat Jumatan, biasanya udah tahu dong apa itu khutbah. Khutbah adalah kegiatan ceramah yang dilakukan oleh seorang khatib. Biasanya khutbah memiliki tema tentang keagamaan, baik itu berupa menambah ketakwaan, menambah keyakinan kita kepada Tuhan, terus menambah apa ya? Pokoknya segala sesuatu yang tentang keagamaan, tentang ketakwaan dan keimanan kita kepada Tuhan. Nah, adapun khutbah biasanya dilakukan oleh seorang yang disebut dengan khatib. Nah, ada yang tahu nggak khatib itu apa? Khatib yaitu tadi, khatib adalah orang yang berkhutbah. Nah, khatib itu memiliki syarat-syarat. Yang pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, dia balik. Yang ketiga, dia berakal sehat, baik jasmani ataupun rohani. Adapun syarat-syarat khatib yaitu satu, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, paham atau tahu tentang ilmu agama. Adapun rukun-rukun khutbah yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga yaitu membaca sholawat Nabi, yang keempat adalah berdoa pada saat khutbah kedua. Nah, di dalam khutbah juga kita disunatkan untuk yang pertama kita disunatkan untuk berdiri, yang kedua menghadap kepada audiens, yang ketiga jelas dan tidak terlalu panjang, terus yang keempat adalah menertibkan hukum khutbah. Nah, adapun syarat-syarat khutbah yang pertama yaitu berdiri, yang kedua menghadap audiens, yang ketiga jelas dan tidak terlalu panjang, yang keempat adalah menertibkan hukum khutbah, yang kelima yaitu membacakan surat Al-Ikhlas. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu tabligh. Ini teman-teman juga pasti dong sering dengar dari dulu sampai sekarang, apa sih tabligh? Biasanya suka ada ya kegiatan-kegiatan tabligh akbar. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu tabligh? Tabligh itu sendiri ternyata adalah sifat yang wajib bagi Rasul. Karena Rasul ada 4 ya, itunya sifat wajibnya, yaitu pertama amanah, patonah, tabligh, dan sidik. Nah, kita akan membahas tabligh. Tabligh itu sendiri yaitu mempunyai arti menyampaikan wahyu. Tabligh biasanya dilakukan oleh seorang mubaligh. Adapun syarat menjadi seorang tabligh yaitu pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, dan yang keempat adalah mendalami Islam secara menyeluruh. Adapun etika seorang mubaligh yaitu pertama mempunyai sifat lemah lembut. Nah, tidak boleh keras, tidak boleh memaksa, tidak boleh arogan, harus dengan sopan santun, lemah lembut, ramah. Nah, yang kedua adalah mubaligh itu harus bisa menyampaikan apa yang disampaikannya itu dengan jelas, dengan tepat, dengan pesan yang tersampaikan. Nah, yang selanjutnya adalah mubaligh itu harus mempunyai dasar hukum apa yang disampaikannya. Maksudnya gimana? Ternyata seorang mubaligh itu harus tahu hukum-hukum apa yang harus disampaikan supaya apa? Supaya kita tepat dan tidak sesat. Nah, adapun etika seorang mubaligh juga tidak boleh menghasut orang lain. Maksudnya menghasut orang lain gimana? Tidak boleh menghasut orang lain kepada ujian kebencian. Tidak boleh menghasut dengan kebohongan. Tidak boleh menghasut dengan negative thinking. Nah, segitu ya, itu tentang tabligh. Yang ketiga adalah dakwah. Pasti teman-teman udah pada tahu dong apa itu dakwah. Nah, dakwah itu adalah kegiatan menyerukan, memanggil, mengajak orang lain supaya berada di jalan Allah. Biasanya dakwah itu dilakukan seorang dai. Nah, apakah dakwah itu harus dilakukan seorang dai aja? Enggak, ternyata dakwah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah. Jadi dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Nah, terus yang ada pun nih, misalkan syarat-syarat dai. Syarat-syarat dai yang pertama Islam, pastinya dong harus Islam. Tidak mungkin kan seorang dai bukan Islam sedangkan apa yang disampaikannya itu adalah Islam. Yang kedua adalah berakal. Nah, maksudnya berakal itu dia mampu berpikir mana yang baik, mana yang benar. Ternyata, nah kalau misalnya orang gila kan apa yang mau disampaikan oleh dia, sedangkan dia sendiri nggak tahu kan apa yang disampaikannya. Yang ketiga adalah paham tentang ajaran Islam. Kalau dia tidak paham tentang ajaran Islam, bagaimana dia bisa menyampaikannya dengan baik dan benar?
Selanjutnya adalah etika seorang dai. Nah, etika seorang dai, dia harus menyampaikannya dengan penuh hikmah, artinya dengan kerendahan hati, dengan ibroh apa yang disampaikannya, dengan hikmah apa yang bisa didapat dari apa yang disampaikannya. Nah, yang kedua yaitu seorang dai harus menyampaikan mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah itu apa sih? Yaitu segala sesuatu yang baik. Nah, seorang dai juga ternyata harus menjadi contoh yang baik. Nah, bagaimana dong kalau misalkan seorang dai itu ternyata pemabuk, ternyata seorang pezina, ternyata seorang yang pokoknya yang melakukan hal-hal yang dilarang Allah, bagaimana dia menyampaikannya? Nah, berarti seorang dai itu harus bisa menjadi contoh yang baik. Yang selanjutnya adalah seorang dai itu harus mampu berdiskusi. Maksudnya mampu berdiskusi di sini adalah dai itu harus mau menerima ilmu-ilmu baru. Tidak boleh tuh seorang dai merasa dia paling benar, merasa dia paling bisa. Segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak-banyak salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.